Pendengar dan pemirsa Voice of Indonesia, 29 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Jargon di tahun ini adalah TNI Ampuh. Nah, bagaimana memaknainya dan juga bagaimana kedekatan antara TNI AU dengan masyarakat dan seperti apa komitmennya untuk menjaga langit Indonesia. Saat ini sudah bersama kami Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsma TNI Ardi Syahri. Selamat siang Pak Ardi. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Ardi, ini di 29 Juli kan diperingati sebagai Hari Bakti TNI AU berdasar dari peristiwa di tahun 1947. Tapi untuk saat ini Pak, di masa kini bagaimana memaknainya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita ucapkan Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan wawancara ini memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara 29 Juli 2024 di Pangkalan Udara Lanut Halim Perdana Kusuma. Peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara setiap tahunnya diperingati tanggal 29 Juli. Memiliki makna yang sangat penting dalam konteks sejarah dan masa kini. Peringatan ini tidak hanya untuk mengenang peran dan kontribusi para pendahulu TNI Angkatan Udara dalam perang kemerdekaan, tapi juga sebagai refleksi dan motivasi bagi TNI Angkatan Udara untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan di masa depan. Baik Pak, dan untuk saat ini sendiri ya, masyarakat bisa merasakan kedekatan dengan TNI AU karena hadir dalam berbagai lini di sosial media. Ada radio dan juga memberikan informasi terus juga kepada masyarakat lewat kanal YouTube. Dan apa sih Pak sebenarnya yang ingin dituju oleh TNI AU untuk dengan menjangkau masyarakat seperti ini? TNI AU berusaha untuk meningkatkan hubungan dengan masyarakat ya, melalui berbagai saluran komunikasi yang mudah dijangkau seperti media sosial dan radio. Dengan cara ini TNI Angkatan Udara ingin memastikan bahwa informasi dan kegiatan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara itu mendapat respon dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Pendekatan ini juga bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih erat, humanis, sesuai dengan jargon ampuhnya Kepala Staf TNI Angkatan Udara, yaitu lebih humanis kepada masyarakat. Di tahun ini, Hari Bakti TNI AU ini kan punya tema yang cukup singkat tapi banyak ininya, banyak maknanya. Iya. Ampuh sesuai dengan jargonnya saat ini. Iya. Nah, bisa diceritakan Pak untuk temanya tahun ini tuh selain ampuh tuh ada ceritanya kan di belakangnya? Jadi dengan tema meneladani patriotisme dari para pendahulu, TNI Angkatan Udara siap mewujudkan Angkatan Udara yang adaptif, modern, profesional, unggul dan humanis untuk Indonesia maju. Ini kalau disingkat ampuh ya Pak ya? Ampuh, betul. Nah, TNI AU juga memiliki visi yang jelas dalam mengatasi tantangan dan hambatan saat ini. TNI AU melihat dan menghadapi tantangan udara di kawasan dengan meneladani patriotisme para pendahulu yang memungkinkan untuk bersikap ampuh tadi. Adaptif berarti kita beradaptasi dengan tantangan yang ada. Kemudian modern, kita berusaha untuk meningkatkan modernisasi alutsista kita. Profesional, dengan modernisasi alutsista kita harus profesional dalam mengawakinya. Kemudian unggul, kita harus unggul dalam melaksanakan setiap operasi dan bersikap humanis. Sekarang kita ini bicara tentang hubungan antara TNI AU dengan masyarakat ya Pak ya. Yeah. Sudah akrab nih di sosial media kan, ada banyak, ada di Instagram atau di X juga nih yang Airman-nya lo suka seru nih ya. Airman gitu ya. Nah, sebenarnya ada berapa banyak sih Pak media sosial resminya dari TNI AU? Ya. TNI AU memiliki 5 media sosial resmi, termasuk akun X @TNI-AU, Instagram Militer Udara, Facebook TNI AU, dan YouTube Airman TV, serta TikTok TNI Angkatan Udara. Setiap platform digunakan untuk berbagai tujuan komunikasi, baik untuk menyampaikan informasi resmi, berita, kegiatan latihan, penerangan pasukan maupun untuk berinteraksi dengan masyarakat. Kegiatan live streaming juga kita laksanakan agar masyarakat dapat menyaksikan secara live, secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara. Dan di akun X-nya sendiri ya, di @_TNI-AU ini kan punya lebih dari 500.000 followers, bahkan juga di follow banyak pesohor. Contohnya mantan Wapres kita Pak Yusuf Kalla nih juga follow kan di X.
Nah, bagaimana trik menjalankan komunikasi melalui media sosial ini Pak? Apalagi kan dengan platform yang semakin banyak juga nih hadir di mana-mana, adakah treatment khususnya gitu Pak? Sebenarnya tidak ada treatment khusus Mbak, jadi untuk menjalankan komunikasi melalui media sosial ini, TNI Angkatan Udara menggunakan pendekatan yang informatif dan interaktif. Penggunaan sapaan airman kepada para followers menciptakan rasa kebersamaan dan kedekatan. Pembentukan sosok airman sebagai admin pada media sosial kita juga membuat banyak netizen yang penasaran, dan konten yang diposting selalu relevan, menarik, dan mudah dipahami. Selain itu, TNI AU juga aktif dalam menanggapi komentar-komentar dan pesan dari para followers untuk membangun interaksi yang lebih komunikatif dan saling berinteraktif lah begitu. Nah ini yang menarik nih ya, karena kan yang saya juga mengikuti nih kebetulan ya, airman-nya itu tuh kadang-kadang receh juga ya Pak ya, ngikutin tren sekarang. Nah, tapi kan ini sosial medianya lembaga, tentunya ya ada yang harus disampaikan, dicitrakan. Apakah ada rentetan birokrasinya nih Pak sebelum menyampaikan informasi ke publik, dan untuk mengambil citranya seperti ini persona seperti itu, airman yang mungkin kadang-kadang lucu, kadang-kadang serius, itu ada perlu sesuatu dulu Pak? Ya, kita kan militer ya Mbak ya, jadi memang sebagai akun resmi lembaga militer, jadi setiap informasi yang akan disampaikan kepada publik melalui media sosial harus melewati proses persetujuan dan verifikasi yang ketat, terutama dari Dewan Redaksi kita, untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu benar-benar relevan, akurat, dan sesuai dengan kebijakan dan strategi komunikasi TNI Angkatan Udara. Ya. Dan bagaimana sih TNI AU ini memandang untuk pentingnya komunikasi melalui media sosial ini? TNI AU memandang komunikasi melalui media sosial itu sebagai bagian yang sangat penting dalam strategi komunikasi. Media sosial memungkinkan TNI AU untuk menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk generasi muda kita sekarang, dengan cara yang cepat dan efektif. Melalui media sosial, TNI Angkatan Udara dapat memberikan informasi yang secara real time dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ini menciptakan program humanis. Nah ini komitmennya sendiri Pak untuk terhadap keterbukaan informasi kepada publik ini seperti apa Pak? TNI AU berkomitmen ya untuk memberikan informasi kepada publik seluas-luasnya. Hal ini dilakukan dengan menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel melalui berbagai saluran komunikasi resmi kita. TNI AU juga selalu berusaha untuk mendengarkan dan merespon feedback dari masyarakat sebagai interaksi positif untuk meningkatkan pelayanan dan hubungan komunikasi dengan publik. Oke Bapak, ini selanjutnya kita bicara tentang menjaga langit Indonesia. Bagaimana TNI AU ini menginventarisir tantangan dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia Pak? Jadi TNI Angkatan Udara dalam menginventarisir dan mengidentifikasi tantangan dalam menjaga langit Indonesia dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap berbagai ancaman yang potensial. Proses ini melibatkan pemantauan dan pengumpulan data secara terus-menerus dan kontinuitas, evaluasi terhadap teknologi yang dimiliki, serta peningkatan kemampuan personel melalui pendidikan dan latihan. Nah saat ini juga kan banyak alutsista baru ya Pak ya, ada Super Hercules, ada juga helikopter Fennec Panther. Bagaimana pengaruh kedatangan alutsista baru ini terhadap penguatan TNI AU? Ya, kita lihat di belakang kita Mbak ada Hercules tipe J ya. Ini juga merupakan alutsista terbaru yang kita dapatkan. Kita berkomitmen untuk modernisasi alutsista. Kedatangan alutsista baru seperti pesawat C-130J Super Hercules ini sangat signifikan dalam memperkuat TNI Angkatan Udara. Pesawat ini bisa memiliki kemampuan angkut yang lebih banyak, jarak tempuh yang lebih jauh, serta teknologi yang lebih canggih dibandingkan dengan pesawat-pesawat pendahulunya, untuk meningkatkan efektivitas operasi kita, baik operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Nah Pak Ardi, ini kan di belakang kita sudah ada alutsista juga ini. Dalam waktu dekat ini Pak, akan ada alutsista baru lagi kah yang hadir di Indonesia? Boleh dibocorkan Pak? Boleh Mbak, jadi TNI AU akan menerima beberapa alutsista baru untuk memperkuat pertahanan dan keamanan udara Indonesia.
Di antaranya seperti pesawat tempur Rafale dari Dassault Perancis, kemudian Airbus A400M, kemudian UAV atau UCAV Male Medium Altitude Long Endurance dari Turki, Angka dari Cina CH4, kemudian radar baru dan sejumlah peluru kendali yang dipergunakan untuk pertahanan udara nanti. Ya. Dan untuk kerjasamanya sendiri Pak, selain alutsista itu tentunya juga latihan ya Pak ya? Ya. Bagaimanakah TNI AU menjalin kerjasama ini dengan negara lain untuk latihan? Untuk latihan bersama dengan negara lain, TNI AU senantiasa aktif dalam menjalani kerjasama latihan tersebut dengan meningkatkan kemampuan tempur dan taktik personel. Kerjasama ini dijalin melalui program pertukaran personel militer dan juga latihan gabungan. TNI AU mengundang Angkatan Udara negara sahabat untuk berlatih bersama kita di Indonesia, dan juga kita mengirimkan tentara kita ke luar negeri. Tujuannya adalah untuk mempererat hubungan ya bilateral, meningkatkan kemampuan teknis, serta berinteraksi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam hal melaksanakan operasi tempur. Nah, dalam waktu dekat ini Pak, akan adakah latihan bersama dengan negara lain? Iya, benar sekali Mbak. Itu saat ini TNI AU sedang melaksanakan beberapa latihan bersama dengan negara lain, seperti dengan beberapa negara yang bergabung dengan latihan Pitch Black 2024 di Darwin, Australia, yang sedang berlangsung. Kemudian melibatkan sejumlah negara ya, dengan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tempur dan kerjasama antar angkatan udara beberapa negara yang terlibat. Selain itu, TNI AU juga sedang melaksanakan latihan Manyar Indopura dengan Singapura, kemudian latihan Elang Brunesia yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober nanti dengan Angkatan Udara Brunei. Oke Bapak, ini terakhir ya Pak ya. Di peringatan Hari Bakti TNI AU tahun 2024 ini kami ingin dengar nih komitmen dari TNI AU untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat sekaligus menjaga langit Indonesia. Seperti apa komitmennya Pak? Ini yang paling penting Mbak di momen Hari Bakti TNI Angkatan Udara 29 Juli 2024 ini, yaitu TNI Angkatan Udara berkomitmen untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dan menjaga kedaulatan langit Indonesia. Kami memahami bahwa keterlibatan dan dukungan masyarakat sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas pertahanan negara kita. Oleh karena itu, TNI Angkatan Udara akan terus berupaya untuk lebih transparan dan proaktif dalam memberikan informasi. Kami percaya bahwa dengan dukungan masyarakat, TNI Angkatan Udara semakin kuat dalam menjaga langit dan pertahanan udara Indonesia. Baik, terima kasih Marsma Ardi atas waktunya. Dan itu tadi pendengar dan juga pemirsa Voice of Indonesia, bincang kami bersama dengan Marsma Ardi Syahri dalam rangka Hari Bakti TNI AU di tahun 2024. Indah Herdiani untuk Voice of Indonesia.